Doyoung, Jaehyun sama Jungwoo ya. Iya, betul. Nah, kenapa mereka yang dipilih untuk jadi subunit ini gitu? Ngefek gak sih kayak misalnya konsep itu jadi lebih hot atau lebih seksi atau kayak gimana sih mereka biasanya? Ada beberapa schedule yang di cancel Oh gitu. gitu, GWS ya. Opa. Sekarang udah sembuh. Oh udah sembuh, alhamdulillah. Ngobrolin kesehatan mental dalam karir, percintaan, sampai kehidupan sosial di Anyaman Jiwa. Annyeonghaseyo. Mirza Imnida Nana Imnida. di Kamjagia Korea. What's on? #idol semaunya. Hari ini kita mau ngobrolin boy group yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Wow. Kali ini kakak tahu gak nih sebelumnya idol boy group di SM Entertainment itu apa aja? Aku tahu, tapi aku tuh golongan-golongan yang agak udah lama ya. Jadi aku dulu fandomnya adalah Girls' Generation, Super Junior dan lain. Tapi yang baru-baru ada Red Velvet, NCT gitu-gitu kan ya. Nah, pas banget nih Kak. Hari ini kita mau bahas tentang NCT. Sebelumnya kan juga pernah tuh bahas NCT secara general. Nah, tapi kali ini kita mau bahas unit barunya dari NCT. Oh, oke. Jadi NCT itu memang banyak unitnya, tapi ini ada unit yang baru ya? Iya, betul banget. Wah, oke. Nah, buat Sobat Medio, FYI, NCT ini per Mei 2023, membernya itu total ada 22. Bener nggak? Iya, betul. Betul, karena sayang sekali salah satu membernya yaitu Lukas memutuskan untuk solo karir ya. Iya, benar. Nah, buat yang nggak tahu, NCT itu jadi dia konsepnya memang dibagi-bagi menjadi beberapa subunit ya. Ada NCT U, Betul. ada NCT Illichil ya, Betul. 127 tuh yang kalau kalian Iya. suka lihat ya. Terus NCT Dream, kemudian Wavy, sampai yang terbaru ini ada NCT Dojejo. Nah, itu baru banget debut. Baru gitu. banget ya, masih peak. Masih paying gitu. Nah, boleh nggak sih kan Kak Nana ini dari fandom NCT-nya ya. Ini udah bisa dilihat kan di sini warna ijo-ijo neonnya yang Neon. sangat ikonik. Boleh nggak sih diceritain gitu ya dari banyaknya member, kenapa sih akhirnya itu dipilih ada 3 gitu kan? Do Daejeong itu kan ada Doyoung, Jaehyun sama Jungwoo ya. Iya, betul. Nah, kenapa mereka yang dipilih untuk jadi subunit ini gitu? Kalau dari yang aku tahu itu merekanya tuh karena awalnya tuh bikin unit sendiri Oh, gitu. untuk tampil gitu di konsernya mereka. Oh, I see. Jadi awalnya di konser aja ya? Iya, di konsernya aja tuh buat tampil cuma kayak satu lagu gitu. Satu lagu. Oke. Tapi Kemudian? ternyata kayak fansnya itu antusias gitu sama unit ini, Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo gitu. I see. Jadi kayak fansnya itu mau mereka tuh sebagai unit gitu, Oke. punya album gitu, keluaran gitu. I see. Biasanya kan kalau subunit itu mereka based on positionnya gitu ya. Kalau Iya. ini tiga-tiganya berarti vokalis atau Iya. Oh, oke. Mereka nih vokalis semua nih kebetulan. Oke. Di situ ada biasnya Kanana nggak? Ada dong. Siapa tuh kalau boleh tahu? Biasa aku Doyoung. Oh, Doyoung. Nah, kalau misalnya Doyoung, kemudian si Jaehyun dan Jungwoo itu kan mereka itu udah jadi member tetap ya? Iya, betul. Kalau nggak salah itu di NCT Illichil, jadi pas tahun 2016 itu ada Doyoung sama Jaehyun dulu. Iya. Kemudian di tahun 2018 baru Jungwoo ya? Iya, tapi Doyoung juga baru gabung pas di 2017 itu. Oh, gitu. Pertamanya kan cuma Jaehyun gitu, cuma 7 member tadinya Jadinya NCT 7 127. member. Oh. Terus baru masuk Doyoung sama Johnny. Nambah 2. Nambah 2. Di 2018 nambah lagi 1. Oh, I see. Nah, itu kenapa sih misalnya yang tadinya ada 22 member, kenapa misalnya yang ini masuk ke Illichil, yang ini itu masuknya ke yang ini itu? Kalau yang Illichil sendiri itu based on apa sih di pecah-pecahnya kayak gitu? Kalau yang Illichil tuh kalau kata mereka sih ya, kalau yang pernah ditonton itu di variety show mereka itu, kalau Illichil tuh apa ya, kayak Hyungnya gitu, kakaknya. Kan kalau NCT Dream anak-anaknya gitu, anak muda. Oh gitu, jadi itu ngefek ke konsepnya juga atau Iya. gimana? Kayak konsepnya itu mereka mungkin kayak lebih yang dewasa gitu. Kalau NCT Dream kan dulu sistemnya graduate gitu, yang masih anak-anak ya. Oh, I gitu. see. Ini ada foto-foto NCT Dream juga di belakang. I see. Jadi ini kayak misalnya yang lebih muda, ini ada yang versi lebih
tuanya ya. Hyungnya. Hyungnya. Bener. Jadi itu konsepnya ngefek gak sih kayak misalnya konsep itu jadi lebih hot atau lebih seksi atau kayak gimana sih mereka biasanya? Kalau menurut aku sih sedikit ya. Sedikit. Kalau NCT Dream tuh kalau dilihat-lihat kan lagunya kayak yang ceria gitu. Walaupun NCT 127 juga ada sih yang ceria, cuman kayak lebih mateng gitu. I see. Oke, kalau tadi soal si NCT 127 ya. Iya. Kalau soal yang album perdananya NCT Jejong nih kan tadi kan kita sempat ngebahas baru sebentar. Nah, mereka itu sebenarnya ada makna tersendiri nggak sih dari yang debutnya mereka yang kali ini, dan apa kan kita bisa lihat visualnya itu black and white, covernya gitu. Itu apa sih makna di balik itu? Kalau untuk itu kalau dari Doyoungnya sendiri ya, Dari Doyoungnya nih. pernah ngomong kalau misalkan konsepnya yang albumnya ini, album debut mereka yang judulnya Perfume, itu lebih ngarah ke konsep yang seksi gitu. I see. Jadi mereka ini kan sama-sama dari tadi yang Illicil, kemudian ini bener-bener yang kali ini tuh yang ini yang seksinya di sini gitu ya. Karena konsep mereka tuh berubah gitu. Sedikit berbeda dari yang udah ada sebelumnya dari NCT 127 atau dari NCT Dream gitu. Jadi lebih seksi lagi gitu. Oke. Kalau boleh dijelasin apa namanya, kalau ada kaitan antara visual kan kadang kan kalau di Korea itu ada apa ya, di relate nih visualnya tuh kayak gini, terus ada maknanya kayak gini, gitu-gitunya ada nggak sih yang di spill selain yang tadi dari konsepnya yang seksi itu sendiri? Kalau untuk visualnya itu apa ya, kalau ini lebih ke itu sih, kalau yang dari aku tahu lebih mateng gitu. Lebih mateng ya? Oh, I see. Oke. Nah, mereka itu kan pertama kalinya tampil bertiga sebagai trio itu pas di konsernya NCT Illicil yang Neo City The Link ya? Iya, betul. Nah, The Link. Oke. Nah, itu gimana tuh waktu itu? Berarti dia bawain lagu yang tadi sempat disebut ya? Mereka sebelumnya tuh bawain lagu yang judulnya Can We Go Back gitu. Can We Go Back. Ya, di situ bertiga. Itu juga tampilnya tuh setahu aku cuma di The Link Plus-nya itu, kayak encore konsernya mereka. Jadi nggak semua di The Link gitu. Oh, jadi hanya di, kalau boleh tahu di negara mana tuh mungkin? Di Seoul. The Link Plus itu di Seoul, di Korea. Seoul. Iya. Oke, The Link Plus. Yes. Itu beda ya? The Link dan The Link Plus tuh The beda? Link Plus, itu kayak encore-nya. I see. Biasanya kalau Korea itu dia ada di urutan yang terakhir dari turnya atau justru di awal sih? Harusnya kalau Korea itu di awal dan di akhir, makanya akhirnya itu sebagai encore. Cuma kemarin tuh karena nggak sempet, jadi encore-nya tuh kayak di tengah-tengah. Oke. Berarti itu di bulan-bulan Oktober 2022 ya? Iya, sekitar tahun kemarin. Di additional tour encore itu. Nah, mereka bawain Can We Go Back. Nah, tapi sebagai NCTzen nih, Kanana tuh udah sempet expect gak sih kalau nih mereka sebenarnya kayaknya bakalan dibentuk nih gitu jadi subunit, atau itu it's a surprise buat fansnya? Kalau buat aku sendiri tuh surprise sih, karena nggak bakal ngira. Karena kan kalau di konser tuh mereka suka emang bikin unit-unit untuk ngebawain satu lagu itu aja kan. Kayak contohnya juga kayak Mark dan Taeyong tuh nge-rap bareng. Itu kan kayak nggak expect gitu, kayak cuma buat di situ. Tapi due to high demand, orang kayak ini kayaknya bagus nih jadiin subunit. Iya, fansnya pada suka banget sama mereka, maka sampai dibentuk. Tapi ternyata ini udah disiapin dari tahun lalu bulan Februari. Kalau nonton dari behind the scene pembuatan album Perfume ini. Oke. Jadi baru ditayangin Oktober, tapi sebenarnya dari Februari udah di-prepare gitu. Iya, udah disiapin ternyata. Dan akhirnya baru debutnya tanggal 17 April. Yes. Persiapannya panjang juga ya sebenarnya ya. Lumayan ya. Nah, ini dari albumnya yang bertajuk Perfume nih, kan ada lagunya judulnya Kiss, kemudian Dive ya, Strawberry Sunday, Can We Go Back, dan Ordinary. Mana sih yang jadi favoritnya Kanana tuh yang mana secara personal? Kalau buat aku pastinya title tracknya dulu dong. Oh, apa itu? Perfume. Perfume. Yang banyak banget ininya ya, apa challenge-nya ya? Iya, betul. Perfume. Itu aku lihat dance-nya asik banget sih. Walaupun mereka itu dari vocal line gitu ya, tapi dance-nya tuh asik banget gitu. Asik dan seksi seperti konsep mereka. I see. Kalau boleh tahu pas di konsernya memang itu sekalian udah ada dance-nya juga atau hanya nyanyi aja mereka waktu itu? Kalau di konsernya tuh dia lagu Can We Go Back. Ya, itu ada dance-nya juga. Oh, itu lagu ballad atau lagu
Lagu seperti untuk idol pada Ngebeat umumnya ngebeat ya. Oke. Nah, oke, karena jadi kan kemarin itu April ya debutnya. Itu kan baru banget nih. Sekarang bulan Mei atau tergantung ini ditayanginnya kapan ya, tapi ya 1 sampai 2 bulan lah. Nah, trio ini tuh Do Jae-jong ini sempat ada rencana promosi buat mini album katanya, Iya, tapi betul. dibatalin sama SM. Nah, itu sebenarnya karena ada masalah kesehatan sama Jaehyun, itu benar apa enggak? Iya, sebelumnya itu pas Perfume udah debut nih, ternyata Jaehyun kurang sehat pas itu. Jadi ada beberapa schedule yang di cancel Oh gitu. gitu, GWS ya. Sekarang udah sembuh. Oh udah sembuh, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau Kak Mirza ini, kalau NCT Dejejeng itu kan bakal menggelar apa namanya album sign event tuh. Oh, Tahu nggak sih Kak? aku baru tahu. Fansign, tahu kan fansign yang bisa, Fansign tahu, yang bisa, fansign tahu. yang Bisa. sentuh-sentuhan. Nah, Iya. itu mereka ngadain fansignnya bakalan di Jakarta. Oh, Jakarta jadi salah satu destinationnya ya Iya. ternyata. Jarang banget sih sebenarnya denger diadain fansign event. Kalau mungkin fan meet tuh udah sering ya, tapi kalau ini fan- fansign ya. Iya, fansign, makanya itu kayak Wow. cuma 30 orang 30 gitu orang. yang bakal fansign. Oh, I see. Wah, itu orang-orang terpilih sekali ya sebenarnya, Orang terpilih. orang-orang favorit Tuhan itu ya. Favorit Tuhan. I see. Nah, itu berarti hanya 3 member yang datang ya. Iya, Doyoung, Jaehyun, betul. Jungwoo mempromosikan sekaligus Untuk bertemu dengan 30 orang terpilih itu. Oh. untuk high touch. Kira-kira dari sekarang Kakak bakal berdoa apa nih biar terpilih? Aku kebetulan nggak ikut Kak, karena Kenapa? Sayang sekali. karena ya gimana ya Kak, ketemu idol itu harus menyiapkan banyak hal. Betul sekali. Apalagi NCT itu tuh salah satu yang jadwalnya cukup padat ya mereka ya. Bener. Gitu. Oke. Sobat Medio, ini kan tadi kita udah ngebahas banyak soal NCT Do Jae-jong. Kalau misalnya kalian masih pengen ngebahas seputar NCT juga di episode-episode selanjutnya, boleh banget kasih saran buat next episode langsung di kolom komentar di YouTube kita, Medio by KG Media. Terima kasih banyak ya Kak Nana udah main ke studio Kamchagia Korea. Boleh dong say hi dulu ke teman-teman NCTzen. Jangan lupa teman-teman saksikan episode-episode What's Online-nya di Kamchagia Korea. Sampai jumpa di minggu depan. Annyeong.